Halo Sobat Fotografi Indonesia, kita ketemu lagi, saya Andi Lubis. Kali ini saya akan bersama kawan-kawan semua untuk menyampaikan seri tutorial fotografi kamera ponsel. Nah ya, jadi kedepannya saya akan membuat video-video tentang seri tutorial fotografi kamera ponsel. Jadi saya akan memulai dulu dari yang paling mendasar, yaitu adalah setting kamera ponsel. Nah, banyak dari kita ketika kita ingin berfotografi dengan kamera ponsel dan hanya berpikir bagaimana beli device yang mahal, ya, asumsinya sama dengan canggih. Namun, setelah device-nya ada di dalam genggaman kita bahkan tidak mengenali apa yang disebut kecanggihan yang ditanam di dalam ponsel itu sendiri gitu loh. Nah, itu yang sering menjadi kekeliruan dari kawan-kawan, ya. Nah, kita membeli suatu device dengan harga yang lumayan, ya, tapi kita malah nggak tahu kenapa ini device ini harganya kita harus membayar mahal. Padahal di dalamnya sudah ditanamkan begitu banyak teknologi kemudahan baik untuk berkomunikasi, entertainment, bahkan untuk fotografi itu sendiri. Oke, langsung aja kita mulai. Baik, ya, pertama kita buka dulu aplikasi kamera yang sudah terinstall di kamera Samsung Galaxy S8 ini, yang kebetulan saya pakai dalam keseharian, dimana di layar ini kita sudah bisa melihat tampilan layar kamera kita, dimana di atasnya ada ikon setting atau pengaturan, dan ada ikon pilihan blitz kamera, ya, ada pilihannya, ada otomatis, ada nonaktif, dan ada juga menyala, ya, atau aktif. Nah, ada juga tombol save timer yang bisa kita set 2 detik, 5 detik, dan 10 detik. Ada juga pilihan rasio, ya, ada 3:4, 9:16, 1:1, dan penuh. Dan ada juga menu, ada juga filter kecantikan namanya. Nah, itu nanti belakangan akan saya bahas dalam video terpisah, tapi saya akan bahas dulu setting atau pengaturan-pengaturan utama dalam sebuah kamera ponsel. Oke, kita buka langsung setting atau pengaturan. Nah, di sini sudah terlihat. Nah, pertama kali paling atas ada pindai kode QR. Nah, gunanya pindai kode QR ini untuk jadi kamera kita bisa membaca QR code, ya, sebagai scannernya. Jadi bisa mendetek atau men-scan QR code untuk membaca informasi-informasi tertentu misalnya. Ini bisa kita aktifkan atau tidak. Nah, lanjutnya kita masuk ke bagian gambar atau foto, ya. Di sini ada pilihan ukuran gambar kamera belakang, ya. Nah, di sini ada pilihan rasio, ada 4:3. Di samping itu ada pilihan resolusinya, ya. Ada 4:3 dengan 12 megapiksel dan 4:3 di 6,2 megapiksel. Oke. Nah, selanjutnya ada juga pilihan rasio 16:9, dimana pilihan rasio ini juga ada optionnya 16:9 dengan kualitas megapiksel 9,1 dan 3,7 megapiksel. Nah, saya di sini memilih 9,1. Lalu ada pilihan penuh, ya. Penuh ini juga mirip dengan 16:9, hanya dia lebih lebar, ya, lebih memanjang. Pilihannya hanya ada satu di 7,9 megapiksel. Selanjutnya ada rasio 1:1. Nah, 1:1 ini juga ada pilihan resolusi,
9,1 dan 4,7 megapiksel. Nah, 1:1 ini seringkali dipakai untuk platform sosial media ya. Jadi formatnya adalah bujur sangkar ya. Panjang kali lebarnya itu sama, seringkali dipakai untuk platform sosial media seperti Instagram ya. Jadi ini ada pilihannya juga dalam resolusi 9,1 megapiksel dan 4,7 megapiksel. Lalu yang mana sebaiknya kita pilih? Kalau saya memilih di 16:9 rasionya dengan resolusi paling besar yang ada 9,1 megapiksel. Mengapa harus 16:9 rasionya? Karena ini sisi yang paling panjang ya, yang paling umum ukuran rasio yang bisa tampil di device-device yang beredar sekarang ya, yang terkini. Misalnya di televisi layar lebar, di laptop, di smartphone umumnya itu rasionya 16:9 ya, juga di tablet ya. Oke, nah keuntungan lain kita memilih 16:9 ini, kita akan mendapatkan gambar yang lebih panjang ya, lebih luas. Jadi kalau kita mau mengkonvertnya menjadi 1:1 ya, kita tinggal cropping ya, atau kita mau mengubahnya menjadi 4:3 misalnya, kita tinggal crop rasionya. Nah, kalau kita sudah memilih dari awal 1:1 atau 4:3, kita akan sulit mengubahnya menjadi 16:9 karena ya memang sudah ketika motretnya sudah formatnya ya udah kecil gitu loh ya. Oke, di situ saran saya 16:9. Oke, selanjutnya ukuran kamera depan. Nah, ini yang sering dipakai buat selfie. Secara umum ya sama pilihannya dengan beberapa rasionya dan pilihan-pilihan megapikselnya. Hanya di sini dibanding dengan kamera belakang, di sini dia resolusinya lebih kecil atau bahkan sama ya. Jadi pilihannya sama dengan kamera belakang tadi yang seperti saya jelaskan. Lalu ada foto gerakan. Nah, ini fitur yang cukup seru juga ya. Jadi seri Samsung S seri S itu yang terkini, terutama smartphone yang flagship itu ada nih fitur seperti ini. Ketika kita aktifkan, maka kamera otomatis akan merekam sekitar 3 atau 4 detik sebelum kita memotret. Jadi dia merekam momen apa yang kita arahkan, itu direkam sebagai video sebelum kita memotret. Jadi keren banget. Oke, itu boleh kita aktifkan atau tidak, itu sifatnya hanya opsional. Nah, lalu ada fitur tahan tombol rana untuk, ini ada opsinya di sini, ambil gambar, ambil foto beruntun, dan buat GIF. Jadi kalau kita memilih ambil gambar, berarti kita mengambilnya sekali-sekali jepret aja tuh. Lalu kalau untuk pilihan ambil foto beruntun, ketika kita memotret dengan objek yang relatif banyak bergerak dan kita nggak mau kehilangan momen ya, jadi kita terus menjepret secara beruntun ya. Oke, pilihannya buat GIF, jadi foto-foto itu jadi langsung di-convert oleh smartphone menjadi format GIF ya, jadi gambar yang bergerak untuk langsung bisa upload di sosial media. Nah, itu dia. Oke, selanjutnya ada opsi menyimpan. Nah, opsi menyimpan ini ada salinan RAW yang tersedia di menu Pro ya. Jadi di kamera ponsel ini ada Pro dan ada Auto ya, Pro dan Auto ya. Jadi hanya ada di Pro nih salinan RAW-nya. Kalau kita ingin mendapatkan RAW ini, kita harus menunya di Pro. Nah, kalau kita aktifkan, maka kita setiap kali menjepret akan mendapatkan 2 file
ya, sekali jepret. Jadi dua file, yang satu filenya RAW dan satu filenya JPEG secara bersamaan. Lalu apa file RAW ini dan apa gunanya? Jadi file RAW ini adalah file yang original, karena di file ini tersedia begitu banyak layer-layer untuk memudahkan kita mengkoreksi atau mengedit dalam tahap editing ya nantinya ketika terjadi kesalahan ketika kita memotret. Kesalahan seperti apa? Misalnya, wah kok jadi di layar saya kelihatan tadinya bagus kok, ini jadi gelap. Nah, kesalahan exposure misalnya, atau kesalahan white balance, atau pilihan-pilihan lain yang keliru ketika kita memotret. Jadi bisa dikoreksi dengan file RAW ini. Selain itu, keistimewaan file RAW ini juga kita memudahkan untuk mengadjust warna ya dalam foto kita. Jadi sangat luas. Jadi kita misalnya mau mengubah atau mengadjust warna merah misalnya, maka kita tinggal pilih channel red, channel merah, dan kita bisa mengubahnya tanpa harus mengganggu warna-warna yang lain. Hanya saja file RAW ini begitu banyak mengambil storage ya, atau kapasitasnya gede banget. Jadi satu file itu cukup gede ya, sekitar 30 sampai 40 MB ya, kurang lebih seperti itu ya. Nah, lalu ada juga gambar seperti yang ditampilkan. Nah, ini untuk ketika kita selfie, yang maksudnya seperti ditampilkan itu kadang-kadang kalau kita selfie dengan layar depan ya pastinya itu kan gambar kita kebalik tuh, kiri ke kanan, kanan ke kiri. Jadi kalau kita aktifkan ya dia benar seperti posisi yang apa adanya ya, jadi nggak keplip tuh, jadi ya kayak kita bercermin ya. Jadi itu bisa diaktifkan dan tidak ya, kembali ke pilihannya kita. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian video. Nah, video sebenarnya prinsipnya sama dengan foto ya, hanya kalau foto itu gambar yang diam, still, dan kalau video itu lebih ke motion, move ya. Nah, prinsipnya sama, rasionya itu ada pilihan-pilihan rasio 16:9 juga, ada penuh dan 1:1 ya. Yang nggak ada di sini 3:4 atau 4:3 ya. Jadi di sini resolusinya ada perbedaan dengan istilah UHD, QHD, FHD, FHD yang biasa ya, ada juga FHD yang 60 frame per second dan HD ya. Yang mana sebaiknya ya? Rasionya jelas 16:9 karena seperti yang saya jelaskan tadi, rasio 16:9 ini cocok untuk ukuran device yang banyak beredar di pasaran ya, seperti tadi layar lebar, laptop atau layar-layar PC desktop ya, tablet, bahkan smartphone secara umum. Jadi formatnya di 16:9. Nah, kualitasnya yang mana yang baiknya kita pilih? Nah, kalau kita pilih HD itu ya cukup lumayan untuk tampil ditonton di layar smartphone ya, itu sudah cukup. Nah, Full HD itu lebih tinggi lagi dimensinya, dan itu bisa tampil di tablet ya, di PC atau di laptop. Nah, Full HD juga ada 60 frame per second ini. Kalau kita mau bermaksud mengambil video dan nanti ke tahap post-prod-nya kita mau membuat efek slow motion atau gerakan lambat, itu jadi lebih halus ya, karena dia 60 frame per second ya. Nah, QHD ini lebih tinggi lagi ya, jadi lebih bisa diputar dengan ukuran device yang lebih besar ya. Misalnya di layar-layar televisi yang ukuran inchinya gede, dan ada satu lagi Ultra HD ya, hampir di rasionya tuh mirip dengan 4K ya. Jadi bisa tampil tetap bagus ketika itu video kita diputar di
di ukuran-ukuran layar gede yang seperti misalnya home theater ya, mini theater, itu tetap keren ya. Jadi gambar, warnanya, gelap terangnya, dan kekayaan saturasi warnanya itu tetap terjaga ya. Nah, yang mana yang lebih baik? Ya tentu pilihannya yang Ultra HD. Hanya saja pilihan Ultra HD ini cukup banyak menyita ruang di kapasitas memori kita. Jadi filenya gede banget nih. Jadi kembali pilihannya ke kita ya. Kita buat video ini mau ditampilkan orientasinya, displaynya di mana nantinya ya. Jadi kalau kita pilih di UHD ya ditampil di mana aja tetap keren ya, tetap keren. Hanya saja kelemahannya atau resiko atau konsekuensinya itu kita akan begitu banyak file atau begitu gede filenya yang akan masuk atau terekam di memori kita ya, di storage-nya kita. Oke, itu tentang video, tentang rasionya video. Nah, ada lagi, ukuran video depan tadi yang belakang kita bahasnya depan, prinsipnya sama ya, hanya ada perbedaan resolusinya ya. Jadi di 16:9 itu tidak ada Full HD dengan 60 frame per secondnya. Jadi nggak ada, jadi nggak bisa dibuat slow motion ya, yang halus misalnya. Dan ada juga pilihan penuh sama persis dengan foto dan kamera depan tadi, dan kamera belakang, dan 1:1 ya. Nah, ini pilihannya tidak ada lagi ya, hanya satu pilihannya. Baik. Nah, ada lagi video efisiensi tinggi. Nah, apalagi nih fiturnya nih. Ini pasti keren nih. Nah, jadi video ini semacam fitur untuk ketika kita ingin menghemat ruang penyimpanan dalam memori smartphone kita atau kamera ponsel kita ya, itu dia menyimpan dalam format HEVC. Jadi sebuah format yang nggak banyak memakan ruang, kapasitas ruang kita, hanya dia tidak bisa langsung diputar ketika kita share ke teman itu, atau dengan beberapa aplikasi itu nggak bisa diputar, kecuali harus melalui tahapan post-prod dulu, diedit dengan aplikasi video dan dikonvert dengan atau dirender dengan format-format tertentu, baru bisa ditonton ya. Itu dia. Oke. Nah, ada stabilisasi video nih yang ini cukup keren juga. Nah, hanya saja dia harus diaktif. Ketika diaktifkan, dia harus kita mematikan fitur yang lain. Nanti kita bahas. Nah, stabilisasi video ini sangat-sangat berguna ketika kita ingin mengambil video ya dengan gerakan-gerakan tertentu atau mengikuti, misalnya kita ngeroll atau ngepan ya. Jadi kamera kita ngikut bergerak ya, mengikuti objeknya. Maka setiap gerakan itu menjadi lebih halus, lebih lembut. Jadi nggak tersentak-sentak dan goyang-goyang gitu ya. Kalaupun ada goyangan itu distabilkan oleh fitur ini. Jadi keren banget ya. Jadi sangat sinematik tentunya. Oke, ada lagi. Oke, selanjutnya ada fitur bermanfaat ya. Di sini ada HDR ya, atau kaya warna diterjemahkan di kamera ponsel ini. Sebenarnya ya itu betul juga, dengan kita mengaktifkan fitur HDR, maka kita akan mendapatkan semacam ada satu foto, mendapatkan hasil foto yang akan lebih kaya warnanya, lebih kaya gelap terangnya. Mengapa itu bisa terjadi? Jadi begini, prinsip HDR ini adalah High Dynamic Range ya. Jadi rentang dinamis ya yang tinggi. Jadi menaikkan rentang dinamisnya sebuah foto ya. Jadi misalnya kalau tanpa HDR kita motretnya ya gelap terangnya ya segitu, warnanya segitu. Tapi dengan HDR ini kontrasnya rendah, warnanya pun lebih dapet ya. Oke. Selanjutnya ada melacak fokus otomatis. Nah, ini di sini
kalau ketika kita hidupkan ya, maka stabilisasi video otomatis juga akan nonaktif ya. Karena kedua fitur ini tidak bisa bekerja dalam waktu bersamaan. Nah, melacak fokus otomatis ini juga keren sekali ya untuk ketika kita mau memotret objek yang banyak bergerak juga ya, ke kanan, ke kiri, depan, belakang. Jadi kita nggak perlu repot lagi memfocusing berkali-kali. Nah, cukup dengan tekan sekali objek, tekan di layar ponsel kita, objek yang mau kita fokuskan ya, tekan lama maka keluar satu kotak tuh ya, keluar satu kotak, semacam tanda sensornya bekerja. Jadi sensor itu terus mengejar mencari objek yang kita pilih tadi ya. Nah, ini keren sekali nih fiturnya ya, melacak fokus otomatis. Nah, beberapa kamera ponsel sekarang yang berlabel flagship ya, itu juga sudah dibekali dengan fitur-fitur tambahan yang memudahkan kita untuk focusing. Misalnya face detector, smell detector ya, jadi mendetek wajah dengan senyuman, dan banyak deh pokoknya yang sangat memudahkan kita untuk melakukan focusing ya. Oke, selanjutnya ada garis kisi. Nah, ini kalau dalam fotografi itu di kameranya itu, di layar kamera itu ada grid namanya ya. Sama itu pengertiannya. Gunanya apa? Ini untuk membantu kita ya, ketika kita membidik sebuah objek, kita ingin bermaksud memotret center ya, tengah, atas, bawahnya tuh benar-benar simetris. Itu garis-garis kisi itu sangat membantu untuk menjadi panduan ya. Atau kalau kita mau motret garis lurus ya, apakah itu tower misalnya, atau ada garis horizontal kalau motret landscape itu garis cakrawala, itu bisa dibantu dengan kelurusannya ya. Jadi kita ketika kita memotret itu, garis-garis grid itu atau garis kisi itu sangat membantu untuk meluruskan garis-garis tersebut ya, garis-garis alam. Baik, nah ada lagi nih tag lokasi. Nah, tag lokasi ini saya sangat menyarankan untuk diaktifkan karena ini sangat membantu penyimpanan informasi ke data EXIF yang menyangkut lokasi kita memotret. Misalnya kita lagi jalan kemana ya, traveling, atau kita lagi survei lokasi, kamera otomatis akan menyimpan titik koordinat di mana foto itu diambil, lokasinya maksudnya. Jadi itu bisa dibuka di metadata sebagai data EXIF tentunya ya. Jadi kita bisa lihat titik-titik koordinat lokasi di mana foto itu kita ambil. Nah, itu keren sekali. Jadi saya aktifkan ya. Nah, ada lagi koreksi bentuk selfie. Wah, ini saya baru tahu nih, dan saya hampir nggak pernah pakai karena ya jarang selfie juga. Ada juga sekali-sekali, tapi nggak. Saya baru tahu kalau ada fitur untuk mengkoreksi. Jadi di sini dijelaskan untuk memperbaiki bentuk wajah dalam selfie. Wah, ini saya nggak tahu perbaikan seperti apa yang ditawarkan. Apakah wajah saya yang pas-pasan ini bisa disulap menjadi Lee Min Ho atau Brad Pitt misalnya? Wah, saya nggak tahu. Ya, nanti mungkin saya akan coba. Nanti saya akan share hasilnya. Mudah-mudahan ya tetap menjadi diri saya juga. Oke. Nah, ini ada mode kamera. Jadi mode kamera ini pilihan mode-nya kamera. Jadi ketika kita pertama kali membuka aplikasi kamera, lalu ada pilihan-pilihan modenya. Lalu ada misalnya kita motret makanan, panorama, ada pro, ada pemilih fokus, ada foto, video, gerakan super lambat, gerakan lambat, hyperlapse, sampai selfie lebar, gambar virtual. Itu nih dua ini tidak saya aktifkan ya. Nah, jadi mode-mode ini ketika kita buka aplikasi pertama kali, ketika kita buka aplikasi kamera tuh langsung ada pilihan-pilihannya. Jadi sangat memudahkan kita. Kalau saya ya aktifkan semuanya ya, kecuali dua ini ya, karena pilihan-pilihan ini juga cukup menyenangkan, cukup menghibur lah ya. Jadi ini
sangat disarankan ya. Atau nggak ada ruginya juga kita menghadirkan semuanya untuk kemudahan kita memotret. Lanjutnya tetap gunakan mode terakhir. Jadi ini semacam apa ya, ketika kita buka kamera misalnya 5 menit lalu kita pakai habis motret makanan ya. Jadi kalau kita aktifkan ini, jadi dia kembali ke menu memotret makanan. Jadi mode yang kita pakai sebelumnya ya. Jadi ini boleh diaktifkan atau tidak, itu hanya pilihan ya. Baik, ada lokasi penyimpanan ya. Lokasi penyimpanan, ada penyimpanan internal dan kartu SD ya, SD cardnya atau kartu SD, micro SD nih ya kalau di smartphone ya. Jadi begini, meskipun storage atau ruang penyimpanan di kamera ponsel kita itu cukup gede ya, misalnya 64 GB misalnya, tapi kan kita tanpa sadar terus mengisinya dengan foto, video, sampai pada akhirnya dia mendekati penuh. Dan tentu saja ini sangat mengganggu kemampuan processing untuk kamera ponsel kita ya. Jadi saran saya gunakan external memory ya, external storage ya. Jadi semua apa yang kita foto, video, baik itu suara dan semua format-format data lainnya itu bisa masuk ke SD ya. Terutama kalau kita sering download film misalnya ya, itu sangat membantu. Jadi sehingga memori kita tidak terganggu dengan atau tersita dengan penyimpanan data kita ya, sangat disarankan. Oke, nah selanjutnya ada peluncuran cepat. Jadi ini boleh diaktifkan atau tidak ya. Jadi kalau kita mau buru-buru memotret, jadi tinggal tekan cepat 2 kali tombol power, itu langsung keluar aplikasi kamera ya. Jadi tidak melalui shortcut atau layar ponsel kita lagi ya. Jadi misalnya itu keren tuh mau difoto ya, tinggal cepat kita ambil meskipun posisi kamera sedang terkunci ya. Kadang-kadang kita kan harus buka lagi ya, masukin pin, masukin kodenya, itu butuh waktu. Jadi kalau ini diaktifkan dengan mencet power 2 kali secara cepat, maka dia langsung tampil aplikasi kamera ya. Nah, ada tinjauan cepat. Yang tinjauan cepat ini juga opsinya bisa diaktifkan atau tidak. Nah, kalau diaktifkan, dia itu ketika kita memotret sekali dia langsung tampil tuh hasilnya ya. Itu membantu kita untuk mengkoreksi, misalnya wah ini keren nih fotonya, jebret misalnya ya, terus langsung keluar tuh hasilnya, wah kok gelap sekali. Jadi kita bisa langsung mengkoreksi dengan tampilan hasil dari foto kita yang pertama. Hanya saja ketika kita memotret dengan misalnya momen-momen yang cepat dan secara beruntun, ini akan sangat mengganggu ya. Jadi setiap jepret tampil, jepret tampil, jepret tampil ya. Jadi itu akan merepotkan ya. Jadi kembali ke kebutuhannya kita memotretnya seperti apa ya. Oke, itu tinjauan cepat ya. Oke, ada reset pengaturan namanya. Nah, reset pengaturan ini kalau kita setting fitur-fitur di sini ya, coba-coba ini segala macam, pada akhirnya kita suka bingung, kok tampilnya begini, jadi nggak nyaman gitu ya. Nah, ada reset pengaturan di mana ketika ini kita pakai, kita gunakan, pengaturan atau setting kamera kita kembali ke awal kayak default setting ya, kembali ke settingan pabriknya ya. Nah, jadi ini sangat membantu kalau kita sering nyoba-nyoba tuh fitur-fitur tapi akhirnya bingung. Nah, ngembalinya juga susah, kemana ya ini ya. Jadi reset pengaturan ini sangat-sangat membantu kita. Baik, ada lagi hubungi kami. Nah, jadi ini langsung terkoneksi ke platformnya Samsung ya, dimana Samsung menawarkan kita jadi membersnya Samsung ya, dimana kita bisa banyak menikmati sajian-sajian Samsung ya, kayak entertain, edukasi, games ya, galeri foto dan masih banyak lainnya ya.
Oke. Nah, tentang kamera. Kalau kamera ya ini tentang spesifikasi kamera, maksudnya aplikasinya ya. Jadi di sini versinya masih 9. Jadi aplikasi ini juga bisa updating ya. Jadi di sini tertulis versi terbaru telah terinstall. Jadi mungkin saya otomatis mengaktifkan install otomatisnya. Jadi setiap ada tawaran otomatis dari Samsung, dia langsung terinstall ya. Oke, itu yang bisa saya jelaskan tentang setting atau pengaturan kamera pada Samsung Galaxy S8 ya. Mungkin di beberapa device lain punya perbedaan istilah, tapi secara umum, secara istilah fotografi itu sama ya. Dan bisa saja ada di kamera ini tapi tidak ada di kamera lain misalnya. Itu ada perbedaan-perbedaannya ya. Jadi biasanya kalau kamera-kamera tertentu semakin tinggi serinya itu dilengkapi dengan banyak fitur, kemudahan-kemudahan ya. Jadi seperti itu. Jadi penjelasan ini tidak menjadi patokan yang kaku ya, tidak menjadi suatu standar yang baku ya. Jadi sangat bergantung pada seri atau kemampuan dari kamera ponsel Anda. Oke ya. Jadi itu dulu yang saya bisa sampaikan. Mudah-mudahan penjelasan ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton ya. Tetap jaga kesehatan, itu yang penting, dan tetap jadikan memotret itu kegiatan yang menyenangkan. Saya Andi Lubis, sampai jumpa.